Rio Guadalquivir, atau Al-Wadi Kabir bagi umat Islam yang pernah tinggal di sini ratusan tahun yang lalu. Sungai ini mengalir melalui Cordoba, salah satu kota yang paling penting di dunia. Cordoba sebenarnya didirikan pada tahun 1695 sebelum Masehi oleh Claudius Marcellus, seorang kaisar Romawi saat itu. Dan jembatan yang melintasi Guadalquivir konon sudah ada sejak zaman Romawi. Walaupun Cordoba berada di bawah pemerintahan Romawi dan pernah juga diperintah oleh Visigoth untuk beberapa ratus tahun, hanya pada zaman Islamlah kota tersebut mulai makmur dan jadi dikenal di seluruh Eropa. Orang-orang dari berbagai macam budaya dan agama, Yahudi, Islam, dan Kristen, tinggal berdampingan dalam damai. Filsuf, ilmuwan, dan seniman terkenal pernah dilahirkan dari kota Cordoba ini. Terdapat sebuah masjid bersejarah di Cordoba. Pada awal abad 13, Kristen semakin berkuasa, dan di lain pihak, Islam justru terpisah dan tidak bersatu. Pada 29 Juni 1236, prajurit Kastil memasuki Cordoba dan mengakhiri 525 tahun pemerintahan Islam. Masjid Raya Cordoba telah berubah. Bagian demi bagiannya diubah menjadi gereja. Pada zaman keemasannya, Cordoba memiliki lebih kurang dari 1.000 masjid, 800 pemandian umum, 70 perpustakaan, dan beberapa universitas. Berjalan di sepanjang jalan yang ada di samping Masjid Raya, sulit bagi kami untuk membayangkan bagaimana sibuknya kota tersebut. Jalan-jalannya mungkin dipenuhi oleh para pedagang yang datang dari jauh maupun dekat. Toko buku di setiap sudut yang dipenuhi oleh para pelajar yang membaca referensi-referensi dan naskah-naskah. Cordoba sekarang mungkin tidak semegah dulu. Sekarang orang berduyun-duyun datang dengan bis untuk melihat peradaban yang terlupakan dan pernah menjadi kebanggaan orang-orang Islam di seluruh dunia. Selama 525 tahun zaman Islam, Cordoba diperintah oleh lebih dari 10 amir dan khalifah. Tidak banyak pengembangan yang dilakukan pada kota ini saat Tariq bin Ziyad pertama kali memasuki kota ini pada tahun 711. 45 tahun setelah itu, Cordoba mulai berkembang saat Abdurrahman al-Dakhil, pangeran Bani Umayyah yang memerintah pada 756. Saat kami berjalan di samping masjid, kami mendapatkan perasaan aneh. Sebuah perasaan sedih yang bercampur dengan tertekan. Apa yang dulu menjadi salah satu masjid terbesar bagi umat Islam ratusan tahun lalu telah kehilangan fungsi sebenarnya. Pengadilan Pohon Jeruk dibangun oleh Abdurrahman ad-Dakhil untuk mengingat kampung halamannya, Syria. Pengadilan tersebut terletak di utara, sebagai bagian dari masjid, dan dulunya ditanami pohon palem. Tempat ini juga berfungsi sebagai titik pertemuan saat tidak ada kegiatan bersembahyang. Yang tertulis di dinding kubah ini adalah ayat-ayat dari Al-Quran yang artinya, "Dialah Allah, tiada Tuhan selain Allah. Pemegang kuasa tertinggi, yang maha suci, damai, penjaga kedamaian, pelindung, pemelihara, maha kuasa pemilik segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan." Mozaik-mozaik ini dibuat dari kepingan-kepingan kaca berwarna,
yang berkilau dengan terang di bawah sinar. Masjid Cordoba telah mengalami 3 kali perubahan besar, dan ini adalah lantai yang sekarang. Ini adalah tempat asli yang dibangun oleh Abdurrahman Al-Dakir. Pengembangan pertama oleh Abdurrahman II Al-Mutawasid pada tahun 833. Pengembangan kedua oleh Al-Hakam II pada tahun 961. Pengembangan terakhir oleh Al-Mansur pada 987. Keseluruhan pengembangan Masjid Cordoba memakan waktu 30 tahun. Arsitek pertama konon menghancurkan pilar-pilar Romawi dan membuangnya. Pilar-pilar tersebut mampu menahan beban yang berat, namun ketinggiannya kurang mampu menyediakan sebuah ruang besar dengan ketinggian atap yang proporsional. Arsitek itu akhirnya mengatasi kesulitan tersebut dengan menutupi pilar-pilar dengan abaci total dan meletakkan pilar-pilar di atasnya yang sanggup memberikan tambahan bangunan yang tinggi untuk menahan kubahnya. Dinding Masjid Cordoba mengalami beberapa renovasi setelah diambil alih kembali oleh penguasa Kristen. Warna oranye menandakan lokasi gereja San Vicente. Saat Ferdinand pertama kali memasuki Cordoba pada 29 Juli 1236, ia diperintahkan agar masjid itu tidak disentuh. Ferdinand sendiri terkagum-kagum atas keunikan arsitekturnya dan menjadikan masjid itu sebagai mahakarya Cordoba. Hanya pada 1384, perubahan kecil dilakukan pada interior masjid. Pekerjaan renovasi dimulai pada 1523. Pekerjaan tersebut dilanjutkan sampai 3 abad dan mencapai hasil akhirnya pada akhir abad ke-18. Arsitektur gotik dan desain Renaissance dapat dilihat di banyak bagian katedral ini. Menurut beberapa ahli sejarah, banyak orang Kristen saat itu menentang gagasan untuk membangun sebuah katedral di dalam Masjid Cordoba. Dan konon kabarnya, bahkan raja yang berkuasa pun tidak memberikan izin untuk hal tersebut. Masjid Cordoba, salah satu yang terindah di dunia, diakui sebagai salah satu mutiara dalam arsitektur Islam. Sekitar 7 km di selatan Cordoba, terdapat peninggalan lain dari kerajaan Islam. Seperti Masjid Cordoba, bangunan ini juga memiliki desain arsitektur yang mempesona. Ini adalah Madinah Az-Zahra, sebuah kota administratif yang dibangun di atas tanah seluas 120 hektar di dataran rendah Sierra Morena. Pembangunan Madinah Az-Zahra ini dimulai pada tahun 936 oleh Abdurrahman dan pejabat-pejabat tinggi lainnya. Administrasi efektif membuat Al-Andalus menjadi makmur dan dapat diterima oleh semua agama di sana, Yahudi, Kristen, dan Islam. Sebuah komplek Islam belum lengkap tanpa masjid, dan ini adalah peninggalan masjid di Madinah Az-Zahra. Terletak di tenggara kompleks, masjid dibangun pada tahun 941, 4 tahun sebelum Khalifah Abdurrahman tinggal di sini. Tidak jauh dari masjid, terletak inti dari Madinah Az-Zahra, Istana Khalifah. Banyak ahli sejarah percaya bahwa Abdurrahman III membangunnya sebagai persembahan bagi ratunya Zuraida dan sebagai simbol kasih sayang padanya. Tidak seperti bagian lain kompleks, istana ini sangat terjaga dengan baik. Ayat-ayat Al-Quran masih dapat terbaca dengan jelas di pintu masuknya.
Di antara keindahan-keindahan Madinah Az-Zahra terdapat 2 aula khalifah. Gambaran ini mengungkapkan semuanya. Dinding dan langit-langitnya terbuat dari emas dan digabungkan dengan marmer dengan berbagai warna. Ubin-ubin yang menutupi aula yang mengagumkan ini terbuat dari emas dan perak murni. Barang-barang berharga dan ornamen-ornamen juga ditempatkan di tengah-tengah aula ini. Namun demikian, kemakmuran Az-Zahra tidak bertahan lama. Istana ini hampir hancur saat perang di abad 11. Dan dilaporkan bahwa istana itu mengalami beberapa kerusakan saat penyerangan oleh dinasti Murabitun dari Maroko. Pada saat Hisam III berkuasa, situasi politik berada pada keadaan terburuk. Akhirnya kerajaan Islam di Spanyol sampai pada titik penghabisan. Dinasti Murabitun mengambil alih kekuasaan Cordoba pada tahun 1092. 144 tahun kemudian, Cordoba ditaklukkan oleh Kristen. Sejak saat itu, Madinah Az-Zahra kehilangan peranannya. Sampai berapa lama Masjid Cordoba dapat bertahan? Baik eksterior maupun interior gedung ini, tanda-tanda kerusakan sudah dapat terlihat. Sekarang ini pekerjaan restorasi sedang dilakukan dengan serius untuk mempertahankan permata dari Cordoba ini. Masjid Cordoba menjadi semakin penting ketika PBB mengakuinya sebagai salah satu warisan bagi dunia.